Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Azizatul Khairiyah selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang akan menyampaikan argumentasi saya mengapa saya sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini. Sebelum itu Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyanggah argumentasi dari tim pemerintah. Sebelumnya saya sangat tidak setuju dengan argumentasi tim pemerintah yang mengatakan pertama, anak akan terfokuskan pada bakat seninya seperti kursus biola maupun piano. Saya sangat tidak setuju. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena kita tentu tahu Dewan Juri, jika les dalam bidang seni seperti musik tidaklah sedikit biayanya yang dikeluarkan. Apalagi di Indonesia tidak semua anak terlahir dari keluarga yang berasal dari golongan ke atas. Banyak sekali anak-anak yang lahir dalam golongan keluarga ekonomi menengah ke bawah yang memiliki bakat dalam bidang seni. Ketika tim pemerintah tetap mengatakan atau ingin tetap mewajibkan orang tuanya untuk mendukung hobi atau bakat anaknya tersebut, maka itu bukanlah solusi yang baik Dewan Juri yang terhormat. Malahan orang tua akan menganggap bahwa bidang seni itu sangat menyusahkan karena harus mengeluarkan biaya mahal dan belum tentu mereka akan memiliki uang yang banyak dengan bakatnya tersebut Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, mereka akan mendorong anak untuk mengikuti perlombaan seni untuk meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan koneksi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Saya juga tentu sangat tidak setuju dengan pendapat tim pemerintah tersebut. Tentu kita tahu Dewan Juri yang terhormat, fakta di lapangan banyak yang mengatakan jika orang-orang yang lulus dari universitas dengan mengambil jurusan seni yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang dulu mereka ambil Dewan Juri. Banyak sekali fakta kenyataan orang yang mengambil jurusan seni karena dianggap mudah, karena hanya dengan bakat mereka bisa bermain alat musik, menyanyi. Pada nyatanya ketika mencari pekerjaan, mereka malah kesusahan Dewan Juri yang terhormat. Hanya sedikit sekali perusahaan-perusahaan, mungkin tidak ada perusahaan yang mengambil para pekerjanya dengan jurusan seni tersebut Dewan Juri yang terhormat. Mungkin hanya seperti dalam seorang penyanyi atau apa, itu pun hanya sedikit Dewan Juri yang terhormat. Apalagi seni dianggap sangat mahal. Lalu jika anak-anak hanya terfokus pada perlombaan seni, maka kualitas mereka di kelas dalam bidang akademik pelajaran akan menurun karena tentu mereka akan terfokus untuk mempelajari, untuk memperbaiki kualitas bakat mereka di bidang seni Dewan Juri yang terhormat. Dan tentu itu tidak baik. Meskipun tidak semua anak memiliki kepandaian dan kita tidak boleh mewajibkan anak untuk memahami bidang akademik, tetapi ketika kita masih menjadi pelajar, masih menjadi siswa, masih dibiayai oleh orang tua, seharusnya kita seorang anak memiliki kesadaran bahwa mereka juga harus belajar, tidak hanya seni, mereka harus meningkatkan kualitas mereka dalam bidang akademik. Meskipun nanti tim pemerintah menyanggah jika tidak semua anak diwajibkan ataupun kita diwajibkan untuk mempelajari pendidikan atau pelajaran bidang akademik, tetapi itu wajib ketika kita masih menjadi seorang siswa-siswi Dewan Juri yang terhormat. Lalu Dewan Juri, kenapa tim pemerintah hanya terfokus pada penekanan orang tua terhadap anak-anaknya yang pandai dalam bidang seni? Padahal pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang awalnya merasa cocok dengan jurusan, dengan mereka memiliki bakat menyanyi, yaitu bakat mereka untuk di masa depan. Tidak Dewan Juri, anak-anak adalah seorang yang masih terbuka. Mereka masih terbuka dengan bakat-bakat mereka. Mereka masih bisa mencari bakat-bakat lain seperti bakat dalam bidang seni, dalam bidang menulis cerita, ataupun dalam bidang olahraga. Kenapa anak-anak hanya terfokus pada bidang seni? Dan saya sangat tidak setuju dengan pendapat tim pemerintah. Mereka bisa mencari bakat-bakat mereka di Dewan Juri yang terhormat, karena tentu sudah saya sebutkan di awal tadi, jika orang tua mendukung anaknya di bidang seni tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, itu juga akan menimbulkan kerugian Dewan Juri yang terhormat. Mana mungkin, memang tidak ada suatu hal yang sia-sia dalam belajar, tetapi dalam bidang seni tidaklah termasuk ke dalam pelajaran yang terjadi di pendidikan kita Dewan Juri yang terhormat. Orang tua akan menganggap bahwa seni itu menyusahkan Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang saya sebutkan tadi, profesi menyanyi dapat dilakukan tanpa perlu bimbel-bimbel Dewan Juri yang terhormat. Seperti tadi yang disampaikan oleh tim pemerintah, bahwa orang bidang seni bisa menjadi seorang penyanyi. Padahal kenyataannya untuk menjadi penyanyi caranya tidak harus kuliah. Mereka bisa memiliki kualitas dengan menyanyi dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi Dewan Juri yang terhormat. Itu sudah menjadi tolak ukur untuk menjadi penyanyi Dewan Juri yang terhormat.
Dan juga ketika orang tua mendukung anaknya terjun ke dunia musik untuk menjadi penyanyi, namun ketika anaknya masih sekolah dan kualitas anaknya di dalam kelas itu menurun, dan itu juga tidak hanya memperburuk anaknya, tetapi juga orang tua akan mendapatkan kasus mengeksploitasi anak di bawah umur. Dewan juri yang terhormat, padahal bakat anak di bawah umur sudah saya sebutkan tadi bahwa bakat anak di bawah umur itu masih banyak. Mereka masih bisa mencari bakat apa yang mereka miliki, tidak hanya bakat menyanyi, karena anak-anak masih welcome terhadap apa yang bisa mereka pelajari Dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu, saya sangat bangga berada di tim oposisi yang menolak bahwa tim pemerintah harus mewajibkan orang tuanya untuk mendukung bakat anaknya yang berada di bidang seni. Terima kasih.